Halo, saya Widodo, and you're watching another crazy episode of Making Cars with Poro. Kenapa kok crazy? Karena ada yang ikut edan. Gara-gara rangga saya ini dapat kiriman satu rangga lagi, yang ini versi otomatis, langsung dari dealer. Beliau yang punya kayaknya belum sempat lihat mobil ini karena kontak saya, Mas Wid itu tolong mobilnya diambil di showroom Jakarta. Akhirnya kita ambil dan here it is. Jadi mau dibikin apa? Yang kali ini dibikin 4x4 solid axle. Saya masih rundingan dengan beliau. Ini naknya gimana, mau dibikin seperti apa. Tapi yang jelas pakai ban ukuran 38,5 inch. Let's follow along. Oke, gimana caranya bikin mobil di Prorock? Kalau saya pribadi selalu start dari bawah, yaitu apa? Ban, velg harus ready dulu. Kalau sepatunya sudah ready, kita baru tahu how to approach the next modification. Jadi kita unboxing dulu. Ini dengan diskusi sama customer, beliau awalnya pilih pakai ban 38,5. Jadi waktu opening tadi kan saya sempat ngomong 38,5. Tapi actually habis ngomong-ngomong kayaknya sekalian deh 40 inch di rangga. Kayaknya the one and only di the whole universe ya, yang dibikin style Bigfoot. Oke, ini ring beadlock. Kenapa kita pakai beadlock? Karena ada rencana untuk off-road. Kalau nggak, sayang setelah jadi. Tapi kita bikin apapun harus proper. Jadi keluar dari Prorock itu harus bisa dipakai di jalan raya dan bisa dipakai off-road sampai pulang rumah, nggak jebol. Ini velgnya, oke, 17 inch. Ini velg desain Prorock dengan Paco wheel, proudly made in Indonesia. Seperti ini. Ini velgnya. Terus ringnya kita pilih warna hitam. Jadi warna ini namanya magnesium bronze. Ada sedikit metallic flake-nya, warnanya semi doff, terus nanti dipakein ring warna hitam seperti ini. Kurang ganteng gimana? Jadi Paco ini perusahaan yang bikin velg untuk hampir semua ATPM termasuk Lexus, karena Paco ownernya Paco itu grupnya Toyota Astra dan ekspor juga. Nah, ini kita bikin velg yang super heavy duty. Satu velg ini kuat, load ratingnya 1,4 ton. Dan saya pernah bilang kalau yang OE wheel, yang kualitas paling bagus, contoh dari Lexus atau Land Cruiser, dia load ratingnya kurang lebih 900 kilo. Jadi kita factor of safety-nya luar biasa dibanding OE yang paling bagus. Fitment ini kita pakai yang offset minus 25, jadi agak keluar. Kenapa kok agak keluar? Karena biar bisa belok enak. Kalau saya pilih yang offsetnya 0, ya mungkin masih bisa dipakai. Tapi kalau pakai ban 40, nah ini mulai resiko mentok sini, mentok sana, yang tidak bisa dirubah, yaitu mentok ke sasis. Jadi daripada pakai spacer, kita langsung pakai minus 25. Karena saya kurang suka pakai spacer. Ada yang ngomong adaptor. Sebetulnya adaptor itu kalau dirubah PCD, jadi spacer dan merubah PCD itu namanya adaptor. The correct term ya. Kalau hanya ngelebarin ban itu spacer. Anyway, back to the wheel. Kita sekarang mau ke toko
toko ban yang kita sering kirimin ban-ban besar gini, ada 4 yang sudah dipasang. Nah, ini yang satu belum dipasang, nanti kita lihat proses masang velg beadlock ke ban 40 inch. Oke, let's go. Sebelum kita pasang ban ke velg, saya mau nunjukin bedanya beadlock asli dan beadlock palsu. Memang banyak yang kelihatan seperti ini ada beadlock ya, tapi ini hanya variasi. Kalau yang ini ringnya kan benar-benar bisa dilepas. Fungsinya beadlock itu apa? Jadi kalau kita main off-road selalu ada trek-trek khusus yang perlu traksi ekstra. Nah, gimana caranya kita dapat traksi? Yaitu kita gembosin pressure ban. Kalau kita gembosin bannya itu sampai 10 PSI, kadang-kadang kita sampai 5 PSI. Kalau beadnya, jadi bead bannya itu ini loh. Bead bannya ini kalau nggak dipegangin dengan beadlock, jadi ini nanti kan ada di sini. Ada di sini ya, jadi bead bannya ini itu dijepit antara permukaan velg dan ring beadlocknya ini. Kalau nggak dijepit seperti ini, lepas. Jadi beadnya ini, dudukan ini lepas dari mounting surface-nya ini. Nah, ini velg yang ini kan kelihatan. Beadnya itu biasanya ngelewatin yang untuk ngunci beadnya itu ini di sini nih. Beadnya itu duduknya di sini. Nah, begitu pressure-nya low, namanya karet kan lentur, dia lepas. Begitu lepas ya bye-bye. Kita nggak bisa continue. Kalau dijepit seperti ini, bannya nggak bisa kemana-mana. Jadi selalu dapat traksi. Nah, mungkin ada yang tanya, loh kenapa nggak beadlocknya juga ada di dalam? Ada velg yang double beadlock, tapi jarang sekali ban dalam ini, yang bagian dalam ini ya, yang mulai lepas. Karena selalu kalau mobil miring, kan posisi gini ya. Jadi ini yang sebelah kiri mamanya miring gini. Selalu ada di sini yang kena tekanan untuk ngelepas ban. Yang di sini, dia nggak ada tekanan untuk lepas ban. Ya memang yang di dalam sini bisa lepas juga, tapi rata-rata bobot mobilnya itu yang di ban yang paling luar sebelah sini. Maka itu kita jarang pakai double beadlock karena cukup ribet kalau di sini juga ada beadlock ringnya. So itulah velg beadlock asli dan hanya fantasi. Oke, sekarang kita bawa ban ke sana. Interesting note ya. Saya kira yang versi otomatis ini semua baknya 3-way, tapi enggak. Ini baknya yang 1-way, jadi samping ini tidak bisa dibuka. Dan taunya gimana? Karena side post-nya ini udah dilas satu sama corner di sini. Jadi memang ini bener-bener 1-way. Ayo kita naikin ban. Ayo Mas. Kuat? Kuat. Kru saya udah biasa ngangkat ban gede-gede ini. Ini nanti nek 4 biji dari sana ngambil, muat nggak ya Pak ya? Oh muat. Ya oke. Velg taruh dalam aja Mas. Oke, kita sudah sampai Sumber Rezeki. Ini sudah lama banget ini toko ban sejak aku kecil ya. Dari dulu kalau masang ban apa-apa di Sumber Rezeki, selalu saya kasih tugas yang aneh-aneh seperti masang ban yang super besar-besar seperti ini.
Nah, ini udah terpasang. Nah, kemarin kita kesini tapi mereka pas ada acara tutup. Jadi hari ini kita comeback dan mau pasang ban serepnya. Tuh, saya panggil Mas Mul, kita turunin ban, turunin velg, dan kita lihat cara masang ban beadlock yang benar itu seperti apa. Ini yang pertama, kita harus cek dulu dalam ban nggak ada apa-apa. Jangan sampai ada kucing atau apa di dalam ban. Kemarin kena hujan jadi ada airnya, jadi kita keluarin dulu air-airnya. Setelah itu proses pasang. Kalau kesini enak pagi-pagi, jadi masih belum banyak mobil dan bisa langsung gaspol. Adi. Pemasangan ban beadlock. Jadi kita pakai tire changer yang khusus. Jadi untuk velg-velg beadlock, untuk velg-velg yang 4x4 kita pakainya yang Oke, ini proses ngencengin baut-baut beadlocknya itu. Nah, gini, ngencengin baut ini harus hati-hati, jangan sampai bannya ini meleset dari velgnya. Kalau sampai meleset, nanti naiknya seperti naik kuda. Dan tiap kali dikencengin, nanti lihat Mas Mul itu megangin bawahnya, itu to make sure jangan sampai ada yang kejepit, dan beadnya ini udah bener-bener rata dan ringnya flat ke permukaan velg itu. Ada beberapa produsen di Amerika yang rekomen pakai torsi untuk ngecek baut ini. Nah, masalahnya itu kalau karet ditorsi kadang-kadang error, dan awal-awal kita pakai torsi sempat bautnya banyak yang putus. Ini 15 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang baut-bautnya itu sudah yang high tensile, high grade. Dan kita by feel, jadi muter gitu by feel. Karena tiap kali dikencengin, muter, yang udah dikencengin pasti kendor lagi. Jadi kita by feel, yang penting semua sudah cukup kencengnya. Jadi ya itu, kalau kita pribadi karena sudah sering masang baut-baut beadlock ini, tidak pakai torsi. Serius nih, serius. Aku nggak ngapusi. Ini ukuran aslinya nantinya segede ini. Pasang sini. Aduh, kap sama kap mesinnya lebih panjang bannya. Ya nanti diapain ya? Caranya masuk. Ya anyway, that's what we do. Kok banyak ya di Indonesia ini customer yang rada sip. Ban naik dan terus velgnya juga naik. Actually 10 ban 40 in saya rasa juga muat ini baknya. Oke, kita balik ke Prorock untuk mulai proses motong-motong si rangka.
Jangan lupa ya, kita banyak koleksi kaos baru. Ada juga yang serinya Nogo Bondo, truk yang kita bikin untuk IMX. So check it out, ada di Tokopedia kita atau link di bawah.